Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami Ati Channel. Mami akan bacakan sebuah kisah cinta segitiga dalam novel yang berjudul Belenggu Cinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar tak tertinggal bab berikutnya. Selamat menikmati. Mendengar keributan kedua anaknya, segera ibunya melangkah keluar seraya bertanya, "Apa yang kalian ributkan?" Lilis tidak menyaut. Ia masih dalam keadaan emosi. "Kalian sudah dewasa, tidak perlu ribut-ribut begini," tegur ibunya. "Bu, besok saya mau pindah," tegas Lilis. "Apa? Kau pindah?" Ibunya kaget. "Ya," Lilis mengangguk pasti. "Tidak bisa," ibu melarangnya. "Pokoknya kau tidak boleh pindah." "Bu, saya tidak mau mencemarkan nama baik keluarga ini, makanya saya mau pindah." "Tidak bisa," suara ibunya agak gemetaran. "Kalau ayahmu tahu, mungkin ia akan muntah darah." "Tapi..." "Nah," sepasang mata ibunya mulai berkaca-kaca. "Kau harus tinggal di rumah. Sebetulnya kami sangat menyayangimu dan bermaksud baik." "Saya tahu, Bu," suara Lilis mulai melunak. "Nah, kenapa kau sedemikian bodoh, tidak menerima pendekatan pria lain? Bagaimana mungkin kau akan tahu pria lain tidak sebanding dengan Siswono?" Lilis diam dengan kepala menunduk. Apa hubungannya dengan pria lain? Ia hanya mencintai Siswono saja, tidak akan mencintai pria lain. Inilah jalan pikirannya, namun ia tidak mengutarakan kepada ibunya. "Nak, apa kebaikan Siswono terhadapmu sehingga kau mencintainya mati-matian?" Lilis berdiri mematung. Ia tak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada ibunya. Seandainya ia menjelaskan, belum tentu ibunya mau menerima dengan baik penjelasannya. Maka ia membisu. "Pikir panjanglah." Di saat ibunya ingin menasihatinya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Segera Lilis mengambil ponselnya dan mengangkat telepon. "Selamat malam. Ya, saya Lilis." "Lis, saya Siswono." Suara yang sangat lembut dan menggetarkan kalbu. "Oh." Lilis melirik ibunya. Terlihat wajah ibunya berubah, lalu menggeleng-gelengkan kepala dan meninggalkan kamar Lilis. "Kok sudah malam begini belum tidur?" tanya Lilis sambil menarik napas dalam-dalam. "Kamu?" "Saya sedang membaca skenario. Sepertinya ada yang harus dirubah sedikit." Lilis berdusta. "Sudah malam, sebaiknya istirahat saja," Siswono berkata lembut. "Ya, baiklah. Kamu telepon saya ada apa?" tanya Lilis. "Oh, tidak. Cuma ingin mendengar suaramu saja." "Oh ya?" Wajah Lilis berseri-seri. "Kamu ada di rumah?" "Iya, sendirian, ada di ruang tamu," jawab Siswono. "Oh ya, saya sudah mengambil keputusan. Bulan depan, saya akan mengambil cuti dan menemani Herisna ke Amerika," ujar Lilis mendadak. "Apa yang menyebabkanmu mengambil keputusan itu?" "Sebab saya merasa kesepian," jawab Lilis dengan sambil memandang kosong langit-langit kamarnya. "Oh," terdengar suara tarikan napas. "Kapan mau berangkat? Beritahukan saya." "Kamu bisa cuti?" "Tentu saja bisa. Jadi kita berangkat bersama kan?"
seru Lilis sejenak. Hatinya mendadak berbunga-bunga, tapi kemudian ia agak merasa menyesal mengatakan itu. Kalau kamu menginginkan itu, saya pasti akan mengatur jadwal sesuai harapanmu. Lilis berpikir sejenak lalu berkata, sudahlah, tidak usah. Saya dan Herisna berangkat berdua saja. Lis, sebenarnya hatimu tidak tenang. Ada apa? Tanya Siswono dengan penuh perhatian. Oh, tidak. Lilis tertawa kecil. Lis, jangan bohong. Kalau memang kamu ada kesulitan, marilah kita selesaikan bersama, ujar Siswono sungguh-sungguh. Untuk apa aku mencintaimu kalau tidak bisa membahagiakanmu? Saya tidak apa-apa. Mungkin ini karena skenario yang saya baca mempengaruhi emosi saya. Nanti juga baikan lagi. Lilis kembali menutupi perasaannya. Besok pagi, jam 9, saya akan menjemputmu, ujar Siswono. Baik, saya akan menunggu di depan pintu besi, jawab Lilis. Lis, jangan memikirkan yang bukan-bukan, istirahatlah. Siswono menarik napas ringan. Ya, Lilis tertawa kecil. Lis, Ratna mengatakan bahwa ia rela menyerahkan kedudukannya padamu, sebab kamu adalah wanita karir, sedangkan dia adalah hanya ibu rumah tangga biasa. Siswono memberitahukan kepada Lilis perihal yang disampaikan istrinya. Bagaimana mungkin? Dia istrimu yang sah. Terus terang, saya mencintaimu, tapi tak berharap menjadi istrimu yang sah, Lilis menjelaskan. Sungguh beruntung nasib saya menikah dengan Ratna dan bertemu denganmu. Memang begitu kok nasibmu, Lilis menjawab sambil tertawa ketir. Oke, sampai ketemu besok pagi ya. Bye-bye. Bye, sahut Siswono sambil menutup teleponnya. Setelah menutup ponsel, Lilis mendengar tarikan napas ibunya di luar kamar. Keningnya berkerut, kemudian melangkah ke tempat tidur. Sudah 3 hari Andreas menemani tamu-tamunya dari Jepang. Pagi ini ia mengantar mereka ke bandara dan kemudian kembali lagi ke kantor. Begitu duduk di balik meja kerjanya, langsung ia berteriak memanggil sekretarisnya. Nina, sini. Nina membuka sedikit pintu ruang kerja Andreas, lalu menjulurkan kepalanya ke dalam, melihat ke sana kemari. Setelah itu, barulah ia melangkah masuk. Sudah bertemu dengan Herisna belum? Tanya Andreas dengan suara keras. Saya sudah menelpon sebanyak 399 kali, namun ia tidak masuk kantor dan juga tidak ada di rumahnya, sahut Nina. Cepat, telepon ke 400 kalinya, sahut Andreas. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak melihatnya, ucapnya sambil melotot. Loh, itu bukan kesalahan saya. Suara Nina pun mulai meninggi. Ia adalah sekretaris Andreas, sekaligus adik sepupunya. Maka Nina tidak merasa takut sedikit pun, walaupun Andreas adalah bos. Lagi pula, ia dan Herisna adalah teman sekelas dulu di sekolah. Dia tidak ada di bank. Kalau dia tidak ada di bank, dia ada di mana? Tanya Andreas dengan napas memburu karena kesal. Loh, mana saya tahu? Jangan-jangan dia ada di mana? Tanya Andreas bersemangat. Di ujung langit. Sahut Nina sambil tertawa. Kamu? Andreas melotot. Bercanda boleh dong. Nina tertawa-tawa. Saya sedang kesal, tapi kamu malah bercanda dan tertawa-tawa. Andreas menudingnya. Kamu? Andreas ingin memakinya, namun ia merasa tak tega. Oh iya, saya ada informasi nih. Informasi apa? Ayo, cepat lapor pada saya. Jangan membuat darah saya naik ke otak. Oke, akan saya laporkan. Tetapi, sengaja Nina mempermainkan Andreas. Tetapi apa? Cepat beritahu, hadrik Andreas. Apa imbalannya?
ujar Nina masih saja mempermainkan Andreas. Imbalan apapun pasti saya penuhi. Saya sudah tidak sabaran nih. Oke. Nina tertawa senang. Saya sudah menjanjikan untuk makan malam. Kamu janji sama dia? Iya dong. Saya bagaimana? Loh, janji ini kan tidak ada urusannya denganmu. Kenapa kamu yang sewot? Nina menggodanya. Nina yang baik, saya mohon padamu agar janjimu dialihkan pada saya. Pokoknya imbalan apapun akan saya sanggupi. Saya pertimbangkan dulu. Nina membalikkan badannya, melangkah keluar ruang kerjanya. Tak lama kemudian terdengar suara mesin ketik. Sementara Andreas duduk terjenuh. Sudah 3 hari 3 malam dia tidak melihat Herisna, hingga membuatnya seperti kehilangan nyawa, dan ia hanya akan tenang jika bertemu Herisna. Mendadak pintu ruang kerja Andreas terbuka sedikit. Nina menjulurkan kepalanya sedikit seraya berkata, "Hei, apa yang menyebabkanmu tergila-gila pada Herisna?" "Itu urusan saya, tidak ada hubungannya denganmu. Cepat, selesaikan pekerjaanmu." Andreas tersenyum. "Sudah jam berapa nih?" Nina melirik jam tangannya. Sudah waktunya pulang." Oh, Andreas juga melihat jam tangannya. "Kapan Herisna akan kemari?" "Kapan saja dan di mana saja," sahut Nina sambil nyengir. Kamu?" Andreas menggelengkan kepalanya melihat sikap kekanak-kanakan adik sepupunya itu. "Boleh dong, saya ikut." "Mau ikut kemana?" "Tentu saja ikut makan malam denganmu dan Herisna. Nanti saya yang traktir deh." Kalau ada perlu, baru bersikap manis-manis sama saya." Nina bersungut-sungut. "Nina, jangan menyulitkan saya dong. Oh ya, minggu depan saya akan ke Jepang. Pokoknya nanti saya belikan gaun yang bagus-bagus deh." "Gombal." Nina mencibirkan bibirnya. "Kamu hanya mementingkan Herisna." "Percayalah, gaun saya sudah banyak, maka lebih baik uang cash aja." Nina tertawa. "Uang cash? Oke." Andreas mengeluarkan selembar cek kosong lalu diserahkan kepada Nina. "Cek kosong ini sudah saya tanda tangani. Kamu perlu berapa? Isi sendiri." "Thanks." Nina sangat senang secepat kilat ia menyambar cek itu. "Kapan Herisna kemari?" tanya Andreas tak sabar. "Tenang, beberapa menit lagi dia datang," jawab Nina sambil melirik jam tangannya. Tak lama kemudian Herisna yang ditunggu-tunggu sudah berjalan ke dalam ruang kerja Nina. Ia tak menduga Andreas ada di situ juga. Dia?" Herisna melotot ke arah Nina. "Kamu sudah menjual teman?" "Demi uang cash," sela Andreas mendadak. "Saya hanya terima cek kosong, belum terima uang cash. Apa perlu saya kembalikan saja cek ini padamu?" kata Nina sambil melotot ke arah Andreas. "Jangan-jangan," ujar Andreas cepat. "Ayo, kita makan ke restoran paling enak." "Asik," seru Nina tertawa-tawa sambil bertepuk tangan. Kemudian mereka berangkat ke sebuah resto mewah untuk makan. "Kamu mau pesan apa?" tanya Andreas kepada Herisna dan Nina begitu mereka duduk di dalam resto. "Pokoknya semua menu yang ada di resto ini saya pesan. Mumpung ada yang traktir," sahut Nina sambil melirik Andreas. "Nina, usiamu sudah 26 tahun. Jangan seperti anak kecil," tegur Andreas. "Memang saya begitu. Ada urusan apa denganmu?" Nina melotot. "Lihat tuh Herisna, dia begitu kalem, halus, dan lembut kan?"
Lalu saya kenapa? Tidak baik, sahut Nina pura-pura kesal. Bukan tidak baik, tapi kadang-kadang tidak sopan, Andreas menjawab. Mamaku tidak pernah bilang begitu. Kok kamu berani sih? Ujar Nina dengan nada tinggi. Saya mengatakan ini demi kebaikanmu. Tidak perlu demi kebaikan saya, cukup untuk kebaikan Herisna. Nina menggebrak meja. Loh, saya jangan dibawa-bawa dong, ujar Herisna segera. Memang dia begitu sih, gara-gara 3 hari 3 malam tidak melihatmu, kesalahannya ditimpa ke saya. Memang saya tempat pelampiasan kesalahan orang. Nina nampak kesal. Nina, suaramu diperkecil sedikit, jangan bersikap begitu. Andreas masih belum mengerti kalau Nina sudah mulai kesal. Memang lebih baik saya pergi saja, ucap Nina dan langsung bangun kemudian pergi meninggalkan mereka dengan kemarahannya. Kenapa dia? Andreas bingung. Kamu sudah membuatnya marah. Cepat kejar dia dan minta dia kembali. Herisna menggeleng-gelengkan kepala, melihat ulah keduanya. Iya. Buru-buru Andreas berlari ke depan dan kembali dengan wajah kecewa. Dia sudah pergi naik taksi, ujarnya. Ini pertama kalinya saya melihat Nina marah seperti itu, kata Herisna. Sejak kecil, sifatnya memang seperti itu. Padahal saya tidak menyinggung perasaannya. Andreas menarik napas panjang. Kamu tahu, di sini tempat umum. Perkataanmu barusan membuat dia malu, makanya dia marah. Herisna menjelaskan. Apakah ucapan saya tadi keterlaluan? Andreas menatap Herisna sambil menggaruk-garuk kepalanya. Saya tidak tahu. Herisna menggelengkan kepala. Sebab biasanya kalian kalau bicara pasti menyimpan bahan peledak. Baru kali ini sungguh-sungguh meledak. Memang benar apa yang kamu bilang, tapi tidak seharusnya dia marah-marah seperti ini. Padahal kan saya bermaksud baik. Herisna tersenyum, kemudian dia berkata, saya yakin dia pulang ke rumah. Sebaiknya nanti kamu ke rumahnya, minta maaf. Kamu ikut? Saya? Herisna menggelengkan kepala. Saya tidak berbuat salah kepadanya, maka saya tidak perlu ikut. Temanilah saya ke rumahnya, karena saya khawatir dia tidak mau memaafkan saya, ucap Andreas memelas. Itu urusan kalian, saya tidak boleh ikut campur. Lagi pula nanti jam 8:30 saya ada janji dengan Lilis. Kami akan ada sedikit urusan. Herisna melirik jam tangannya. Bolehkah saya ikut? Tanya Andreas penuh harap. Tidak boleh, ini urusan perempuan, tegas Herisna. Sementara pelayan restoran sudah menyiapkan menu yang mereka pesan, dan mereka menikmatinya sambil mengobrol. Bulan depan kamu dan Lilis akan pergi ke Amerika? Tanya Andreas. Ya. Minggu depan saya akan berangkat ke Jepang. Bagaimana kalau kamu mempercepat keberangkatanmu supaya kita bisa berangkat bersama? Tidak bisa, karena waktu cuti saya bulan depan. Ya. Andreas menarik napas lalu bertanya dengan nada selidik. Kalian datang ke Amerika ada maksud dan tujuan? Herisna berpikir sejenak kemudian mengangguk perlahan. Ingin menemui seseorang di sana? Andreas menatap Herisna dalam-dalam. Tidak. Kalau tidak, untuk apa kau datang ke Amerika? Desak Andreas. Karena Herisna menarik napasnya dalam-dalam, segera berkata, saya mau ziarah ke makam Albert. Oh, maaf. Ekspresi Andreas berubah agak aneh. Saya lupa, maaf. Tidak apa-apa, lagian kamu juga gak harus mengingatnya. Saya mengira
Kamu telah melupakannya, ucap Andreas perlahan. Mengapa saya harus melupakannya? Lagi pula, apa yang pernah terjadi adalah sebagian dari nyawa saya. Sebagian dari nyawamu? Saya kenal dia ketika saya berusia 16 tahun. Suka dan duka telah kami lewati bersama selama 7 tahun. Maka sampai saat ini pun kenangan itu masih membekas dalam ingatan saya. Kamu paham? Herisna menjelaskan. Saya paham, dan saya pun mengetahui jalinan cinta kasih kalian sudah sangat dalam, ucap Andreas dengan perasaan tak menentu. Baguslah, kalau kamu sudah paham dan mengetahuinya. Andreas manggut-manggut dan Herisna mulai membungkam. Begitu melangkah ke dalam ruang kerjanya, Andreas langsung berseru kencang. Nina, cepat ke sini. Suara Andreas bergema, namun bayangan Nina tak juga muncul, sehingga ia kembali memanggil dengan suara lebih keras. Nina, cepat temui saya. Tergopoh-gopoh seorang karyawati menghampirinya. Pak, Nona Nina belum datang. Kening Andreas berkerut. Ia kemudian berjalan menuju kursi kebesarannya dan menjatuhkan dirinya. Hari ini ada rapat dan akan kedatangan klien dari Singapura. Sedangkan Nina belum datang. Apakah dia masih marah? Segera Andreas menelpon ke rumah Nina. Nona, bukankah Nona sudah berangkat ke kantor? Yang mengangkat telepon adalah pembantu di rumah Nina. Dia belum sampai di kantor. Sebenarnya dia kemana? Oh iya, saya adalah Andreas. Oh, tuan muda, tunggu sebentar, saya tanya dulu. Tak lama kemudian pembantu itu berbicara lagi. Mungkin dia ke salon. Ke salon? Sungguh keterlaluan. Di kantor banyak kerjaan, dia malah enak-enakan di salon. Andreas bersungut-sungut dalam hati. Kemudian ia teringat kepada Herisna. Mungkin ia bisa membantu mencari Nina. Andreas langsung menelepon Herisna. Nina tak masuk kerja. Herisna tertawa. Bagaimana mungkin saya membantu mencarinya? Waduh, celakalah saya kalau hari ini dia tidak masuk kerja. Kantor akan berantakan. Coba cari saja dia ke salon, usul Herisna. Tapi saya tidak tahu dia ke salon yang mana. Carilah ke salon Indah. Oh, salon itu. Baiklah, saya akan segera ke sana, seru Andreas sambil menutup teleponnya. Memang benar, Nina berada di salon itu. Ia sedang duduk santai sambil membaca majalah. Seorang kapster sedang mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Andreas berdiri di sisinya, namun ia bersikap acuh tak acuh, seakan tak melihat kehadiran Andreas. Nina, saya datang menjemputmu, ujar Andreas dengan suara rendah. Nina hanya melirik lalu kemudian melanjutkan membaca majalah. Hari ini banyak pekerjaan di kantor. Kamu jangan ngambek lagi dong. Saya minta maaf, oke? Ujar Andreas lembut. Saya tahu, kalau di kantor tidak banyak pekerjaan, kamu tidak akan kesini menjemput saya. Nina tertawa dingin. Nina, jam 11 mau ada tamu, mau ke kantor. Itu urusanmu, bukan urusan saya, kata Nina dengan ketus. Nina, jangan seperti anak kecil dong. Saya sudah memberitahukan pada tante bahwa saya tidak mau kerja di kantormu lagi, kata Nina. Tante yang dimaksud adalah Mama Andreas. Loh, mana boleh? Saya minta maaf kepadamu, Andreas kelabakan. Tiada maaf bagimu. Pokoknya, cepat kamu pergi, saya masih ada urusan lain. Sebetulnya semalam... Jangan mengungkit urusan semalam, bentak Nina. Kelihatannya ia mulai kesal lagi.
Kamu sengaja mempermalukan saya di depan Herisna. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bermaksud demikian. Saya berani sumpah. Saya tidak memerlukan sumpahmu. Kalau kamu mau, minta saja Herisna jadi sekretaris. Dia akan berangkat ke Amerika dengan Lilis. Andreas menarik napas. Dia akan berangkat ke Amerika. Nina berpikir sejenak. Ia mulai melupakan kekesalannya. Saya tahu ia akan ziarah ke makam Albert. Ekspresinya mendadak muram. Saya ingin berangkat bersama dia, tapi dia menolak, kata Andreas kemudian. Dia menolak. Agak bingung Nina, hingga kekesalannya terhadap Andreas seketika hilang entah kemana. Hei, sudah sekian tahun kamu mengejar-ngejar Herisna. Sudah ada hasilnya belum? Andreas diam, hanya mengangkat bahunya saja. Dia yang memberitahukan alamat salon ini, tanya Nina. Andreas mengangguk. Kamu kesini atas kemauan sendiri atau permintaan Herisna? Tanya Nina sambil melirik Andreas. Atas kemauan saya sendiri, Andreas jujur. Nina, kamulah yang paling memahami diri saya. Saya adalah sekretaris merangkap segala-galanya, termasuk membantumu mengubur-ngubur wanita, juga harus menemanimu makan siang, dan kalau malam hari kamu pergi menghadiri pertemuan, saya pun harus membantu menjaga sepasang anjing kesayanganmu. Dan semalam, jangan ungkit lagi masalah semalam. Saya sudah tahu, saya yang bersalah, dan saya sudah meminta maaf padamu. Apa sih yang menarik hatimu hingga kamu mati-matian mengejar Herisna? Tanya Nina mendadak dengan nada selidik. Kamu mencurigai apa? Andreas balik bertanya. Saya tidak curiga apapun. Saya hanya penasaran saja. Lagi pula, apakah Herisna akan menerima uluran cintamu? Andreas diam, namun ekspresinya berubah. Kamu tahu masalahnya dengan Albert? Mereka adalah teman baik, jawab Andreas tergagap. Waktu itu Herisna masih kecil, dia belum kenal cinta. Janganlah membohongi diri sendiri. Seandainya Herisna menerima cintamu, belum tentu dia akan melupakan Albert. Jangan berkata demikian, potong Andreas cepat, wajahnya berubah agak pucat. Ini adalah hal yang nyata. Saya mengatakan ini hanyalah semata-mata tak ingin melihatmu menyesal di kemudian hari. Tidak, suara Andreas gemetar. Kalau tidak, ya sudahlah. Nina menarik napas panjang. Nina, apakah Herisna pernah mengatakan sesuatu padamu? Tidak pernah. Baiklah, saya akan kembali ke kantor. Tunggu sebentar, rambut saya sudah mau kering. Saya ikut kamu ke kantor, kata Nina. Loh, bukannya kamu masih ada acara lain? Terheran-heran Andreas menatapnya. Tidak apa-apa, saya batalkan saja acara itu, sebab saya selalu bersimpati pada orang yang lemah, ucap Nina sambil tersenyum manis. Oh ya? Andreas juga tersenyum dan mereka berjalan bersama untuk kembali ke kantor. Terima kasih sudah menyimak. Ikuti kisah selanjutnya hanya di Mami Yati Channel. Dan jangan lupa share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.